Erik ten Hag jauh dari kata solid. Menurunkan kuartet Dalot, Maguire, Evans dan Lindelof, tim setan merah lebih sering didikte oleh skuad Paul Heckingbottom. Untungnya Andre Onana tampil jauh lebih baik dan menggagalkan sejumlah peluang The Blades. Scott McTominay akhirnya membuka skor dengan tendangan voli umpan brilian Bruno Fernandes di akhir babak pertama. Tim tuan rumah menyamakan skor berkat penalti McGuni yang hampir ditebak arahnya oleh Onana. Penalti diberikan wasit karena McTominay dianggap menyentuh bola dengan tangan. Duet poros McTominay dan Amrabat bermain cukup baik dan mampu melindungi 4 bek di belakang mereka. Mason Mount, pemain terbaik di 2 laga terakhir dicadangkan, dan membuat dampak instan di 10 menit tersisa. Marcus Rashford bermain cukup lugas meski gagal mencetak gol. Di babak kedua Garnacho menggantikan Antony, dengan Rashica digeser ke kanan. Hasilnya, Garnacho tampil membuat bek-bek lawan lelah, dan membuat Lindelof dengan cerdik memberi umpan matang yang dihantam Dalot dengan tembakan melengkung. Bersarang ke pojok kiri gawang lawan. Eriksen dan Anthony Martial masuk menggantikan McTominay dan Højlund, membuat serangan MU lebih terukur. Sayang, sejumlah peluang gagal dimanfaatkan. Secara umum, MU tampil kurang terengginas dan menyisakan banyak PR bagi sang gaffer. Para pemain Manchester United merayakan gol menakjubkan Diogo Dalot saat meraih kemenangan susah payah melawan Sheffield United pada Sabtu malam. Para pemain Manchester United bahkan dilempar sebuah kursi ke arah mereka saat merayakannya. Saat para pemain berkumpul di sekitar pencetak gol di pinggir lapangan untuk merayakan gol ajaibnya, sebuah kursi terlihat dilemparkan oleh seseorang di antara penonton ke arah tim yang berkerumun. Untungnya kursi tersebut tidak melukai pemain manapun, dan tidak jelas siapa yang melemparkan benda tersebut, namun para penggemar sepak bola dengan cepat menunjukkan kejadian tersebut secara online. Kemenangan ini terjadi setelah awal musim yang penuh gejolak yang dialami MU. Dengan tim asuhan Ten Hag naik ke urutan ke-8 dalam klasemen Liga Premier. Meski tampil buruk, United mulai menemukan permainan yang diinginkan Ten Hag meski terlambat panas. Di awal pramusim pola ini berjalan baik, dengan Kobbie Mainoo jadi sentral permainan. Mount dan Fernandes pun leluasa bergerak ke depan. Setelah Mainoo cedera, Casemiro nampak gelagapan dengan taktik baru Ten Hag. Namun, di laga versus Sheffield, Sofyan Amrabat mengambil alih peran mereka, meski kesulitan di babak pertama. Di babak kedua, Amrabat mulai memahami perannya dan tampil sempurna. Inilah permainan yang Ten Hag ingini. Walaupun Fernandes, Rashford dan Antony harus berjuang lebih baik lagi. Dengan kembalinya Mainoo, Luke Shaw, serta Martinez, sangat layak dinanti strategi Ten Hag yang telah membawa MU menggila di putaran kedua musim lalu. Erik ten Hag dikabarkan membuat beberapa pemain Manchester United-nya frustrasi. Sang gaffer dituduh gagal memperlakukan pemainnya secara setara, setelah dilaporkan bahwa beberapa anggota skuadnya mulai bosan dengan kritik yang sering dilontarkannya. Pelatih asal Belanda ini mengalami awal yang buruk di musim keduanya, sebagai pelatih setan merah yang telah kalah 4 kali dari 8 pertandingan pembukaan Liga Premier mereka. Tidak semuanya berjalan mulus bagi Ten Hag di dalam atau di luar lapangan. Beberapa pemain mulai lelah dengan pendekatannya terhadap manajemen manusia. Dikatakan bahwa banyak anggota skuad tim utama merasa bahwa Ten Hag memiliki favorit yang sering kebal terhadap kritik. Sementara yang lain secara rutin dikritik oleh manajer. Mantan bos Tottenham, Tim Sherwood, menuduh Ten Hag menjadikan Rafael Varane sebagai favorit. Varane dia gambarkan tampil biasa saja saat fit. Ia juga menyatakan bahwa para pemain United tidak dinilai secara setara. Menurutnya, semua tahu Varane memiliki karir yang hebat, tetapi pada saat yang sama, semua orang senang untuk merundung Harry Maguire, sementara Varane lolos begitu saja dari kritik.
Rafael Varane juga bisa kembali ke starting 11. Pemain Prancis itu berada di bangku cadangan melawan Sheffield United.